Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Dan kali ini kita openingnya sengaja di luar karena memang sekalian saya nyobain untuk produk yang bakal kita ulas kali ini, yaitu versatile wireless USB microphone Comica VD-Live 10 yang sekarang saya pakai ini ya. Jadi nanti di semua video ini recordingnya bakal pakai VD-Live 10 ini. Dan kalau diartiin ini artinya sebagai mikrofon wireless USB serbaguna. Nah, serbagunanya ini nanti kita bakal bahas sama-sama karena memang fungsinya banyak banget guys. Tapi ngomong-ngomong, mungkin kalian masih bisa dengar ya suara di sekitar saya, suara mobil, suara motor yang ada di sini ya. Walaupun mungkin suaranya akan sedikit kereduksi karena memang VD-Live 10 ini udah dilengkapi dengan noise reduction juga. Yang nanti kita coba bandingin juga dengan kualitas internal mikrofon kamera saya yang nggak ada noise reduction-nya ya. Nah, tadi kalian udah dengerin suara dari Comica VD-Live 10 ya. Sekarang saya bandingin dengan internal mikrofon kamera saya yang noise reduction-nya saya matiin. Jadi kayak gini lah kurang lebih sebetulnya suara noise-nya ya, dari suara mobil dan suara motornya, supaya kalian bisa bandingin nih segimana efektifnya sih sebenarnya noise reduction dari Comica VD-Live 10-nya. Yuk, lanjut. Nah, kerasa kan ya perbedaan antara internal mikrofon kamera saya yang noise reduction-nya saya matiin dengan VD-Live 10 ini. Jadi suara kita bisa tetap jelas walaupun kita syuting di tempat yang agak rame ya. So, biar kalian nggak penasaran, kita langsung ulas aja untuk Comica VD-Live 10-nya. Let's go! Nah, sekarang kita udah balik lagi ke studio dan di depan saya udah ada semua isi boxnya karena seperti biasa kita bakal cek isi boxnya sekaligus jalan reviewnya biar ngehemat waktu juga ya. Jadi yang pertama kita bakal dapat adalah user manual dan kartu garansinya yang berlaku selama 1 tahun ya guys. Jadi kalau ada kerusakan bisa diperbaiki atau minta ganti baru juga. Lalu berikutnya kita juga dapat kabel chargingnya. Ini Type A to Type C ya. Jadi karena slot charging case-nya ini di Type C guys. Lalu berikutnya kita juga dapat kabel aux 3,5 x 3,5 mm kayak gini ya untuk konekin ke DSLR, HP atau ke laptop kita untuk dapetin recording analognya. Dan kalau kita mau pasang receivernya ke DSLR, kita juga dikasih hot shoe-nya ya. Jadi gampang buat kita pasang di DSLR kita. Lalu berikutnya kita juga dikasih adaptor karena kan di receivernya ada untuk koneksi ke Type C. Nah, kalau misalnya laptop kalian atau komputer kalian nggak punya slot Type C, bisa pakai adapter ini guys. Kita juga dikasih 2 windshield ya, jadi kalau misalnya kita lagi syuting di luar, kondisinya lagi banyak angin, kita bisa pasang windshieldnya ini di transmitter kita, jadi bisa ngereduksi suara noise anginnya ya guys. Dan aksesoris terakhir, kita juga dikasih pouch-nya, jadi biar lebih gampang untuk kita bawa charging case-nya juga ya. Dan tentunya kita bakal dapat case-nya yang di dalamnya ini udah ada 2 transmitter dan 1 receiver ya guys. Jadi transmitternya nggak hanya 1. Oh ya, ini untuk warnanya sebetulnya ada 3 ya guys, yaitu putih, pink, sama hitam yang sekarang saya pegang. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau selera kalian masing-masing. Kalau cewek mungkin bakal milih pink atau putih ya. Untuk ukuran case-nya ini kecil banget ya, hanya sekitaran 9,5 x 9,5 cm. Bahkan bisa saya masukin ke kantong saya. Dan untuk fitur-fiturnya, yang pertama udah ada 4 LED indikator baterai, jadi bisa lebih gampang lah untuk tahu sisa baterainya itu berapa persen ya. Dan kalau misalnya habis, kita bisa charge lewat slot USB Type-C yang ada di sampingnya ini. Untuk pairingnya juga ini gampang banget ya. Jadi kalau receiver dan transmitternya ada di dalam, kita tinggal tekan tombol pair ini beberapa detik dan nanti otomatis nge-pair ya antara transmitter dan receivernya. Untuk kapasitas baterainya, baik transmitter atau receivernya ini ada di 90 mAh yang bisa tahan sampai 4 jaman lah kurang lebih ya. Nah, ini yang penting kalian perhatiin guys. Jadi kalau buat saya pribadi sih 4 jam udah lebih dari cukup ya, karena saya syutingnya juga nggak terlalu lama. Tapi buat kalian yang mungkin biasa syuting seharian, apalagi tanpa jeda ya, artinya non-stop, ini bisa jadi catatan buat kalian ya. Karena kalau ada jedanya sih ya bisa jadi nggak terlalu masalah, karena kita bisa ngecas pakai case-nya yang totalnya bisa sampai 3 kali ngecas kalau kita charge 3-3-nya sekaligus ya, artinya 2 transmitter dan 1 receiver. Tapi kalau kita hanya pakai 1 transmitter aja buat ngevlog misalnya ya bahkan bisa kita ngecharge sampai 5 kali guys. Jadi totalnya bisa dipakai sampai 20 jam. Apalagi kalau receivernya kita colokin ke HP atau ke laptop kita, dia bakal ngambil powernya itu dari HP dan laptop kita. Jadi ya bisa lebih lama lagi kita pakainya. Sekarang kita lanjut untuk bahas transmitternya. Yang ini ukurannya kecil banget ya guys, hanya seukuran jempol saya aja. Ya walaupun jempol saya agak besar sih ya. Ini panjangnya sekitaran 5 cm aja. Dan kalau untuk kualitas suaranya ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Tadi kita udah coba di luar, sekalian nyoba untuk noise cancellation-nya juga. Dan sekarang kalian bisa dengerin kualitas suaranya kalau kita pakai di indoor juga ya. Dan untuk volumenya juga kita bisa atur, kita bisa pencet di tombol yang ini. Hanya sayangnya nggak ada indikator volumenya guys. Jadi harus kita coba-coba dan
Dan kita lihat di bar kamera kita ya, jadi agak susah aja sih untuk tahu sebenarnya level volume yang lagi kita pakai itu di mana gitu. Berikutnya VD Live 10 ini juga dilengkapi dengan fitur simplex dan duplex ya guys, yang bisa kita pilih dari tombol yang ini. Tinggal kita switch aja mau ke simplex atau mau ke duplex juga bisa. Kalau kita aktifin ke simplex ini artinya komunikasi satu arah, jadi fungsi transmitternya ini hanya untuk ngirim suara ke receivernya ya, kayak yang sekarang saya lagi pakai ini. Dan jack 3,5 mm nya juga berfungsi untuk mikrofon. Sedangkan kalau misalnya kita lagi wawancara live atau mungkin syutingnya di kondisi bising gitu ya, pastinya kita pengen si mic-nya ini berfungsi dengan baik kan ya. Nah, kita bisa switch transmitternya ini ke duplex, terus kita pasang earphone atau headphone ke jack 3,5 mm nya ini, biar kita bisa sekalian monitor atau dengerin keluaran suara dari kedua transmitternya guys. Jadi suara kita kedengaran dan suara orang yang kita wawancarain juga kedengaran. Berikutnya kita bahas untuk receivernya, yang ukurannya ini nggak kalah kecil ya, karena panjangnya hanya 7 cm-an aja. Lalu udah ada layar IPS-nya juga untuk informasi baterai, konektivitas, dan bar volumenya juga. Dan yang paling saya suka dari VD Live 10 ini adalah fleksibilitasnya ya, karena kita bisa pasang receivernya ini ke kamera, HP, atau laptop. Kalau mau analog bisa kita pakai jack 3,5 mm-nya, dan kalau mau digital kita bisa pakai Type-C-nya yang ini ya. Jadi ini bakalan kompatibel buat semua HP, baik yang ada slot 3,5 mm-nya ataupun yang nggak ada. Jadi selain untuk keperluan syuting atau nge-vlog, kita juga bisa pakai VD Live 10-nya ini untuk webinar atau bahkan Zoom meeting gitu ya. Biar keluaran suaranya itu bisa lebih bagus ketimbang pakai mic dari laptop atau ya dari HP kita. Dan yang terakhir, di receivernya ini kita bisa pilih mode, mau stereo atau mono juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Makanya saya bilang VD Live 10 ini yang paling saya suka adalah fleksibilitasnya. Untuk jaraknya sendiri, saya coba di luar ruangan yang nggak ada penghalang gitu ya. Itu bisa berjalan sampai 30 meteran ya. Setelah itu ya mulai agak putus-putus juga sinyalnya. Sedangkan kalau saya coba yang kehalang satu dinding, hanya bisa sekitaran 5-10 meteran aja lah. Tes, wah ini agak jauh juga, 60 meter berarti. Sekitaran 50-60 sampai 60 meter masih aktif. Tapi nggak tahu untuk kualitasnya gimana ya. Ini saya coba ngedekat lagi. Sekarang coba ngedeket lagi, untuk kualitasnya gimana. Ayo sini yuk, bareng yuk. Gimana nih, putus-putus nggak? Saya cobain masih tadi sampai 60-an meter ya kurang lebih ya. Dan yang terakhir untuk harga produknya, karena ini baru launching banget, jadi mungkin belum ada di pasar Indonesia ya. Tapi ya biasanya produk Komika sih masuk ke Indonesia, jadi bisa ditunggu aja. Tapi kalau saya cek di AliExpress, dijual di harga 179 US dollar ya. Jadi ya sekitaran 2,5 jutaan lah ya. So itu dia guys untuk bahasan dari mikrofon Komika VD Live 10-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian yang mungkin lagi nyari mikrofon wireless gitu ya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.